Perkenalkan, nama saya Agnes Salsalina Buru Sembiring, NPM 2209101133. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dengan dosen pengampu Ibu Juliana selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas awal. Selamat pagi anak-anak. Gimana pada hari ini kabarnya? Iya, baik semua. Oke, untuk anak ibu satu yang mimpin doa. Yuk, siapa berani? Ya, Kak Cia. Maju Kak, dipimpin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Cia. Sebelum kita memulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Oke, selesai. Semuanya duduk. Sudah siap belajar anak-anak ibu? Nah, ketika ibu nanti bilang sudah siap belajar, kalian jawab siap, siap, siap. Aku siap belajar. Aku luar biasa. Yes, bisa? Good job. Ibu coba ya. Sudah siap belajar anak-anak ibu? Siap, siap, siap. Aku siap belajar. Aku luar biasa. Yes. Pintar. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lalu lintas dengan subtema hati-hati di mana saja. Nah, kenapa Bu harus hati-hati di mana saja? Iya, kita harus hati-hati di mana saja agar kita terhindar dari semua bahaya dan kita selamat. Nah, Ibu ada punya gambar. Terlihat? Sedang apa dua orang itu? Ada yang tahu? Lagi menyeberang, Bu. Iya, lagi menyeberang. Dia menyeberang di mana? Dengan zebra cross, Bu. Iya, dengan zebra cross yang garis hitam dan putih, namanya zebra cross untuk menyeberang para pejalan kaki. Iya. Nah, untuk menyeberang pun ada loh caranya, yaitu dengan 4T. Coba dibuka bukunya halaman 40. Kita baca ceritanya. Nah, udah dibaca semua? Jadi apa yang dibilang ibu gurunya untuk menyeberang dengan baik? 4T, Bu. Iya, 4T. Apa itu? Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, tengok lagi kanan, lalu kita menyeberang. Mau mengajak kalian untuk memperagakannya. Kita berdiri ya. Cara yang baik untuk menyeberang dengan 4T. Apa itu anak-anak? Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, lalu kita siap menyeberang. Semua siap menyeberang? Siap, ya. Lalu anak-anak, ketika kita ingin menyeberang, biasanya kita menyeberang di tempat-tempat apa? Tempat-tempat umum kan? Nah, ada yang tahu tempat-tempat umum itu seperti apa? Contohnya? Kebun binatang, Bu. Iya, benar kata Kak Cia. Kebun binatang. Nah, jadi Ibu ada gambar nih. Dari gambar ini kalian tahu ini tempat apa? Mungkin pernah kalian kunjungi. Nah, coba Kak Cia, ini gambar apa? Taman bermain. Ya, yang kedua gambar apa? Sekolah. Ketiga, pantai. Keempat, tempat ibadah. Kelima,
pusat perbelanjaan. Keenam, kebun binatang. Nah, itu beberapa contoh tempat umum. Berdasarkan gambar, anak-anak ibu semua tahu menyebutkan itu tempat-tempat apa. Tapi kalau berdasarkan informasi, bisa nggak ya menebak tempat itu apa? Ibu ada informasi. Siapa yang mau baca informasi pertama? Ya, Kak Irma. Dibaca, Kak. Aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berkreasi. Apakah aku? Apa anak-anak? Pantai. Benar sekali. Good job. Pintar kalian. Informasi kedua, siapa yang mau baca? Ibu kasih. Iya, Kak Abang Joshua. Dibaca, Bang. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Sekolah, Bu. Benar sekali, sekolah. Untuk informasi ketiga, ayo siapa yang baca? Iya, Kak Mei mau baca. Dibaca, Kak Mei. Aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, perosotan, jungkat-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Taman bermain, Bu. Iya, pintar sekali, taman bermain. Informasi terakhir, siapa yang baca? Iya, Abang Samuel. Dibaca, Bang. Aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Kebun binatang, Bu. Iya, pintar. Pintar-pintar anak ibu. Berdasarkan gambar tahu menebak tempat itu apa, dan berdasarkan informasi juga tahu menebak itu tempat apa. Nah, kenapa ibu beri kalian berdasarkan informasi untuk menebak tempat umum? Karena nanti ketika ada orang lain bertanya dengan menyebutkan ciri-cirinya, kalian tahu menjawabnya itu tempat apa. Jadi kelihatan kan kalian pintar, cerdas. Siapa di sini yang mau jadi anak pintar? Dibilang anak cerdas. Nah, semua mau seperti itu. Lalu, biasanya di tempat umum tersebut banyak macam-macam tanda. Tanda-tanda apa, Bu? Tanda-tanda untuk peringatan akan bahaya. Seperti itu. Nah, Ibu ada gambar. Udah pernah lihat tanda-tanda ini di tempat umum? Entah ketika mau ke tempat taman bermain, sedang pergi ke suatu ruangan. Nah, jadi ada yang tahu arti lingkaran dicoreng, lingkaran merah yang dicoreng, dan tanda segitiga. Nah, kalau kalian lihat ada tanda lingkaran dicoreng seperti ini, dicoret seperti ini, itu sebuah larangan. Tandanya sebuah larangan, seperti gambar 1. Larangan untuk mendorong teman, untuk mendorong orang lain. Artinya jangan menendang. Yang kedua itu ada dilarang membuka pintu. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak ibu pergi ke suatu tempat, ada tanda seperti ini di dekat pintu, artinya kalian tidak diperbolehkan membuka pintu tersebut. Yang ketiga, nah seperti ini, biasanya di kebun binatang ada tuh tanda lingkaran merah yang dicoret, ada gambar hewan dan tangan seperti memberi makanan. Artinya larangan bahwasanya kita itu tidak boleh memberi makanan pada hewan di tempat tersebut. Pada hewan tersebut kita tidak boleh memberi makanan. Lalu ada
lingkaran merah dicoret stop kontak, artinya jangan memegang stop kontak tersebut. Lalu yang tanda kuning itu apa, Bu? Apa bedanya? Kalau yang tanda kuning, segitiga tanda kuning artinya peringatan. Peringatan seperti gambar 1, ada gambar orang terjatuh, kepleset. Berarti artinya peringatan bahwasannya ada lantai yang licin, peringatan lantai licin. Yang kedua gambar api, berarti peringatan ada api. Hati-hati menaiki tangga. Lalu yang keempat ada peringatan gelombang air. Artinya kalau misalnya anak-anak ke pantai, peringatan bahwasannya itu nanti ada ombak besar, hati-hati ada ombak besar, seperti itu. Lalu ini peringatan yang terakhir, ada 2 anak, yang satu sedang bermain, yang satu di depannya, peringatan hati-hati ada ayunan, seperti itu. Jadi tahu bedanya kan? Kalau misalnya nanti kalian di tempat umum menjumpai tempat tanda-tanda ini, macam-macam tanda ini, kalau misalnya lingkaran merah yang dicoret artinya larangan, berarti kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang digambar, yang dicoret. Kalau misalnya ada tanda segitiga kuning, artinya peringatan. Peringatan akan sesuatu hal. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah mau hampir habis, untuk kalian lebih paham materinya, Ibu ada tugas dicatat. Soal pertama, tuliskan 4D untuk menyeberang di jalan. Yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati di jalan? Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud tanda segitiga kuning dan tanda lingkaran merah yang dicoret. Dan yang keempat, tuliskan 5 contoh tempat umum. Semuanya yang udah kita pelajari tadi agar mengingatnya kembali, jadi kalian kerjakan di rumah biar lebih ingat lagi. Oke? Bisa? Bisa. Baik, pembelajaran kita tutup hari ini. Untuk ketua kelas disiapkan, lalu disambung dengan doa. Selamat siang semuanya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Udah tahu tadi kan cara menyeberang dengan baik. Pasti nanti di sini ada yang menyeberangkan. Iya, dengan apa? 4T. Apa itu? Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, lalu kita siap menyeberang.